Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari Kompak 8 Vihara Graha Buddha Manggala akan menjelaskan mengenai makna perayaan Katina, praktek berdana kepada Sangha, manfaatnya, dan bagaimana tata cara berdana kepada Sangha. Kenalin, saya Joy Cornelia dengan NPM 2441303 kelas BUMN. Jadi, perayaan Katina itu merupakan salah satu tradisi penting dalam agama Buddha, terutama di kalangan penganut tradisi Theravada. Biasanya, perayaan ini berlangsung setelah berakhirnya pada masa wasa atau retret musim hujan, yaitu periode 3 bulan ketika para biku berdiam diri di vihara untuk lebih mendalami meditasi dan ajaran Buddha. Nah, biasanya umat Buddha itu menggunakan kesempatan ini untuk memberikan dukungan kepada para biku melalui pemberian dana pada saat hari Katina. Makna perayaan Katina. Yang pertama adalah penghormatan kepada Sangha. Katina merupakan momen di mana para umat menunjukkan rasa hormat dan dukungan kepada komunitas biku yang menjaga dan meneruskan ajaran Buddha. 2. Simbol kebersamaan. Perayaan ini memperkuat hubungan antara umat awam dan para biku. Katina juga menunjukkan harmoni dan kerjasama antar umat dalam menjalankan ajaran Buddha. Peningkatan kebajikan atau puna. Berdana kepada Sangha merupakan salah satu perbuatan yang baik untuk membawa pahala besar dalam ajaran Buddha. Perayaan ini adalah kesempatan untuk mengembangkan kemurahan hati dan mengurangi sifat mementingkan diri sendiri. Manfaat perayaan Katina. Yang pertama bagi umat awam, yaitu pengumpulan pahala. Dengan berdana, umat menciptakan karma baik yang diyakini memberikan manfaat dalam kehidupan saat ini dan yang akan datang. Lalu ada juga pembelajaran spiritual. Umat memperoleh pengajaran dharma dan inspirasi untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Lalu kebersamaan. Perayaan ini menjadi momen yang untuk mempererat hubungan antar umat Buddha. Bagi para biku, dukungan material. Para biku menerima kebutuhan dasar seperti jubah, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan lain yang membentuk kehidupan monastik mereka. Dorongan semangat. Dukungan dari umat meningkatkan motivasi para biku dalam menjalankan tugas spiritual mereka. 3. Bagi komunitas secara umum. Harmoni sosial. Perayaan ini menciptakan suasana kerjasama dan kedamaian di antara komunitas umat Buddha. Langkah-langkah perayaan Katina. 1. Persiapan dana. Umat bersama-sama mengumpulkan dana berupa barang atau uang yang akan diberikan kepada Sangha. Barang-barang yang umum diberikan meliputi jubah Katina, obat-obatan, makanan kering, perlengkapan meditasi atau perlengkapan sehari-hari untuk para biku. Kemudian ada pembuatan jubah. Salah satu elemen unik dari Katina adalah pemberian jubah Katina. Beberapa umat mempersiapkan jubah ini sendiri sebagai simbol kerjasama dan juga dedikasi. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Disi Angelika dari Prodi Manajemen dengan NPM 2441259. Saya akan menjelaskan kegiatan yang dilakukan pada saat Sangha Dana di hari Katina. Nah, awal mulanya kita akan melakukan Amisa Puja yang diwakili oleh beberapa umat dengan membawakan simbol-simbol yang ada di agama Buddha seperti air, lilin, dupa, buah, manisan, dan bunga. Nah, setelah melakukan Amisa Puja, kita akan melakukan puja bakti yang diwakili oleh 2 orang sebagai pemimpin kebaktian. Setelah melakukan puja bakti, kita akan melakukan Sangha Dana kepada para bante atau kepada para sangga dengan bisa berupa jubah, alat meditasi, alat kebutuhan seperti obat-obatan dengan kebersihan diri, dan juga bisa berupa uang. Pada saat melakukan Sangha Dana, kita harus baris secara rapi, tidak boleh berantakan, dan harus satu persatu. Kita bisa memilih para biku yang ingin kita dana. Nah, setelah melakukan Sangha Dana kepada para bante atau kepada para sangga, kita akan membaca parita yang dibantu oleh para bante. Parita ini sebagai simbolis kepada para umat yang sudah memberikan dana kepada mereka. Setelah membaca parita, kita akan mendengarkan dhamma dari para bante sebagai simbolis untuk mengajarkan kita pentingnya dana sebagai kebajikan dengan perasaan tulus dan segenap hati. Sekian dari saya. 3. Setelah perayaan, barang-barang yang didanakan kepada biku sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Refleksi spiritual. Umat diajak untuk merenungkan perbuatan baik yang telah mereka lakukan dan berkomitmen untuk terus-menerus melatih kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sebuah wihara lokal di Indonesia mungkin akan bergotong royong untuk mengadakan perayaan Katina. Mereka mempersiapkan barang-barang persembahan seperti obat, beras, jubah, serta menghias vihara untuk menciptakan suasana yang khidmat. Pada hari perayaan,
Prosesi simbolis dilakukan dengan membawa jubah Katina ke altar utama wihara, diiringi doa bersama dengan persembahan lainnya. Katina di tingkat internasional. Di negara-negara seperti Thailand, Sri Lanka, atau Myanmar, perayaan Katina sering diadakan dengan skala besar, melibatkan ribuan umat. Selain dana berupa barang kebutuhan, umat kadang juga menyumbangkan dana untuk renovasi vihara atau mendukung proyek spiritual lainnya. Kesimpulan dari perayaan Katina adalah salah satu momen penting dalam tradisi Theravada. Makna dan manfaatnya meliputi penghormatan kepada Sangha, pengumpulan kebajikan, dan penguatan hubungan antar umat Buddha. Dengan langkah-langkah yang penuh kesadaran, perayaan ini mencerminkan ajaran Buddha tentang kemurahan hati, harmoni, dan kerjasama. Katina bukan hanya upacara keagamaan, tetapi juga sebuah refleksi spiritual yang memperkuat nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah Katina merupakan salah satu hari raya penting dalam agama Buddha yang dirayakan setiap tahun setelah berakhirnya masa puasa. Puasa adalah masa retret bagi para biku di mana mereka berdiam di satu tempat selama 3 bulan musim hujan untuk memperdalam meditasi dan studi dharma. Asal-usul Katina. Kisah Katina bermula dari salah sang Buddha Gautama baru saja mencapai pencerahan. Beliau kemudian pergi ke taman Nusa Isipatana untuk membabarkan dhamma kepada 5 orang pertapa yang pernah menjadi sahabatnya. Setelah itu, sang Buddha terus menyebarkan dhamma dan jumlah pengikutnya semakin bertambah. Pada suatu ketika, sang Buddha meminta para biku untuk menyebarkan dhamma ke berbagai penjuru. Para biku pun melalui perjalanan dakwah, namun karena musim hujan tiba, mereka kesulitan mencari tempat tinggal yang layak. Melihat kesulitan para biku, umat Buddha kemudian mengizinkan mereka untuk tinggal di satu tempat selama musim hujan. Masa tinggal ini kemudian dikenal sebagai masa-masa. Setelah masa-masa berakhir, umat Buddha merasa sangat bersyukur atas jasa para biku yang telah berjuang menyebarkan dhamma. Sebagai ungkapan terima kasih, mereka kemudian mengadakan perayaan Katina dan mempersembahkan jubah kepada para biku. Kesimpulannya adalah Katina merupakan tradisi yang sangat penting dalam agama Buddha. Perayaan ini tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya. Melalui Katina, umat Buddha dapat memperkuat iman, melatih kepedulian sosial, dan menjaga kelestarian ajaran Buddha. Amisa Puja adalah bentuk penghormatan atau persembahan secara material dalam tradisi Buddha. Simbol dari Amisa Puja melambangkan penghormatan yang